Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam renungan malam GKPA Penjernihan, Rabu 23 Februari 2022. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kami hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih Yesus, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, berkata-katalah, bersabdalah bagi kami Tuhan. Karena pada saat ini kami siap mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini nats Alkitab kita terambil dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-44. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Demikian nats kita pada malam hari ini. Dan tema kita adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus adalah peristiwa ketujuh dari serangkaian mukjizat yang dilakukan Tuhan setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini merupakan penyataan atas otoritas Kristus baik di surga maupun di bumi, baik kehidupan maupun kematian. Dialah Tuhan atas kehidupan dan kematian, sehingga otoritas Tuhan berlaku terhadap kehidupan dan kematian. Lazarus yang sudah 4 hari terbaring dalam kubur
menunjukkan bahwa sesungguhnya mayatnya telah mengalami pembusukan, bahkan mungkin juga sudah hancur, sehingga sangat tidak mungkin untuk hidup lagi. Inilah yang menunjukkan otoritas mutlak dari kuasa Yesus, bahwa Ia dapat menarik Lazarus keluar dari dalam kubur. Lazarus mendengar suara Yesus yang memanggilnya. Peristiwa ini membuktikan apa yang Tuhan katakan akan tiba waktunya semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengarkan suara Tuhan, dan orang-orang yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu ada pada Yohanes 5 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Dalam perikop ini mengisahkan kematian Lazarus yang merupakan pergumulan yang sangat berat bagi saudaranya Marta dan Maria. Hal itu nyata dari apa yang dikatakan mereka kepada Yesus. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Rupanya Yesus memang sengaja untuk tidak segera datang dengan maksud menguji kepercayaan Maria dan Marta. Itu ada pada ayatnya yang ke-15. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, Yesus tidak bermaksud melakukan pembiaran untuk orang yang dikasihi berada dalam kesedihan. Tetapi Tuhan bermaksud agar kita memiliki keyakinan iman terhadap kuasa-Nya, kuasa Tuhan. Duka cita atau pergumulan itu pasti selalu ada. Tuhan mengizinkan duka cita atau pergumulan dialami manusia, agar manusia memiliki iman. Tuhan izinkan duka cita atau pergumulan kita alami, agar kita senantiasa berserah kepada otoritas Tuhan. Bayangkan kehidupan tanpa duka cita atau pergumulan. Manusia pasti akan mengandalkan segala keberadaannya, kekuatan, kemampuan, dan kelebihannya. Ia tidak memerlukan lagi iman. Ia tidak lagi membutuhkan Kristus, Sang Juru Selamat. Ia tidak akan berdoa lagi. Ia juga tidak akan beribadah. Ia merasa mampu mengatasi segala hal yang akan mendatangkan duka cita atau pergumulan. Kepercayaan Marta dan Maria dalam hal ini tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka cita yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Tuhan mengizinkan duka cita dialami oleh Maria dan Marta. Dialami oleh setiap orang agar kita hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan memberi kita kehidupan kekal. Pemulihan selalu dialami di dalam Tuhan. Duka cita bahkan tidak membuat kadar percaya kepada Yesus menjadi berkurang. Dalam kisah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, terlihat Marta dan Maria tidak meminta dan menuntut Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya,
bukan karena permintaan Marta dan Maria. Pesan kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangat jelas. Allah sendiri menolong umatnya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi oleh umatnya. Yesus berempati dengan penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan umatnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan biarkan pengalaman penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar percaya kita berkurang kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Ya, kami imani, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan atas kehidupan dan kematian bagi kami Tuhan. Engkau Alfa dan Omega Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu, kisah antara Maria, Marta, dan Lazarus, di mana Lazarus Engkau bangkitkan. Sungguh luar biasa mukjizat-Mu Tuhan. Engkau mampu menghidupkan orang mati. Kami yakin dan percaya kami pun akan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman percaya kami boleh sungguh Tuhan bersama dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Meteraikan setiap firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Percaya teguh, bergantung teguh, mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus yang luar biasa dan penuh mukjizat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.